Jangan kaum muslimin, jangan kebalik-balik ya. Kalau sama orang kafir aja toleran. Jadi fitnah itu ada dua. Fitnah syubhat sama fitnah syahwat. Ada dua fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah ketidakjelasan dan akan selesai dengan ilmu. Dan fitnah syahwat itu adalah fitnah hawa nafsu, akan selesai dengan keikhlasan. Maksudnya Ustaz? Maksudnya diselesaikan dengan keikhlasan? Misalkan kayak gini, ada orang menjadi pegawai pemerintah, dia ditawari suap, dia tahu yang dilakukan salah, dia tahu ilmunya bahwa melakukan hal tersebut salah, akan tetapi ketika perutnya kosong, dapurnya tidak mengepul, uang itu jadi menggiurkan, akhirnya dia meninggalkan yang salah karena hawa nafsu. Hawa nafsu, syahwat itu ada dua, syahwat perut dan syahwat burung perkutut. Syahwat perut dan burung perkutut inilah yang menyebabkan orang banyak melakukan kemaksiatan juga kan. Dia sudah tahu ilmunya tapi dilanggar. Bukan karena melanggarnya itu bukan karena tidak tahu ilmu, tapi karena ada para ulama-ulama yang secara ilmu beliau tidak bermasalah, orang alumni Madinah kok. Akan tetapi kenapa kebijakan-kebijakannya kok malah menyudutkan Islam? Karena Allahu a'lam bishawab, bisa jadi ada faktor X. Faktor X. Ini macam-macam ini. Banyak orang besar jatuh karena faktor X ini. Iya. Fulus itu perut, sarang heo perkutut ya kan? Nah, ini simbolnya nih sahabat. Sarang heo pak. Satu itu dulu poinnya itu. Maka ketika kita memiliki ilmu yang memadai, kita akan stabil ketika menghadapi goncangan dan ujian fikih. Slow, relax. Kita punya sikap yang tepat. Sikapnya apa? Ada satu quotes sering didendangkan di kalangan para aktivis dakwah, akan tetapi mengaplikasinya kan tidak semudah kita mengucapkan. Sikapnya adalah nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Ta'awan walal birri wat taqwa, saling tolong-menolong fi mattafaqna, atas apa yang kita sepakati. Kunut kita tidak sepakat, ya udah yang sepakat aja. Wong kita sholat tetap 17 rakaat toh. Tetap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya toh. Wong rakaat itu kok subuh 2 kan. Enggak berselisih di situ kan. Yang di situ kita ta'awan. Wa nata'adzar fi makhtalafna, kita toleransi dalam hal yang kita berbeda. Itu sikap yang paling tepat. Sikap yang paling tepat. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Kita itu tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, bertoleransi dalam hal yang kita berbeda. Jangan kaum muslimin, jangan kebalik-balik ya. Kalau sama orang kafir aja toleran. Nah, Natal, kartu, aduh aku masuk TV nih. Online gak nih? Apa biarin. Sekarang kayak gini, tahun baru ya kan. Orang Yahudi itu kalau manggil umatnya pakai Lonceng. yang nganggur pakai itu ya. Trompet. Trompet. Orang Nasrani pakai Lonceng. orang Majusi pakai Api. tahun baru kaum muslimin manggil orang-orang pakai lonceng, trompet api. dan api sekaligus. Kalau Natalan tuh loh, kita tuh masya Allah umat yang paling toleran kok Natal. Umat muslim itu mendadak toleran kok Natal. Tapi kalau sama saudaranya muslim yang sudah sama-sama sholat, beda bismillah sama ndak masalah, kunut sama ndak masalah, tahiyatnya gini sama gini masalah, ya kan? Orang ngajak orang ke masjid itu susah.
Kenapa di masjid suruh keluar? Kenapa enggak fokus aja ngajak orang ke masjid kan? Ngajak orang ke masjid kan kita sepakat. Betul. Ngusir orang ke masjid karena satu perbedaan, Mbok, please. Orang Islam ini kenapa? Enggak punya ilmu akhirnya gagal prioritas. Musuhnya di luar sana banyak. Orang Islam sekarang itu kata Rasulullah seperti roti yang ada di piring, dibuat bancaan orang banyak rebutan, ya kan? Orang Islam waktu itu jumlahnya banyak, tapi mereka seperti buih di lautan. Enggak strong ya. Kecil, gerak sendiri-sendiri. Kita dicerai-berai sama musuh. Musuh kita jelas di luar sana. Kenapa orang muslim yang tidak punya ilmu ini malah menjadikan saudaranya sendiri sebagai musuh? Maka ketika kita memahami konsep nata'awan fi mattafaqna wa nata'adar fi makhtalafna, ini hati kita lebih legowo. Untuk lebih memudahkan lagi, saya kasih ilustrasi. Ini gajah misalnya. Ini gajah apa bukan? Misalnya. Iya loh. Gajah misalnya. Belum. Ini gajah misalnya gitu loh. Gajah ini kan ada belalainya ya kan. Ada kupingnya, ada kakinya, ada buntutnya, ada perutnya. Ada 5 orang buta. Masing-masing megang gajah satu bagian. Yang satu megang belalainya, yang satu megang kupingnya, satu megang kakinya, megang perutnya, satu megang buntutnya. Satu bilang, gajah itu menurut saya kayak pecut dan dia bawa tai. Itu orang buta megang buntut. Enggak. Gajah menurutku itu adalah kayak tiang listrik. Meyakinkan betul kalau ngomong orang buta. Satu lagi, no way. Aku udah megang gajah. Hakol yakin aku udah megang gajah. Gajah itu kayak kipas. Enggak salah. Kau salah, yang betul aku. Gajah itu kayak ini. Nah, kalau orang muslim sekarang, mereka belajar sebagian Islam, merasa paling benar sendiri, menyalahkan yang lain. Sedangkan orang yang pernah tahu gajah, iya kamu betul. Itu kan? Orang yang semakin banyak tahu, dia akan semakin sedikit mengingkari. Orang yang sedikit tahu, gampang memvonis. Apalagi memvonis kafir, udah sembarangan. Tidak boleh kita sembarangan menjatuhkan vonis kafir kepada saudara kita. Karena ketika seorang melemparkan vonis kafir kepada saudaranya, ternyata saudaranya tidak kafir, balik ke dia sendiri. Nah, konsep berukhuwah ini di kita belum sempurna. Kita belum dewasa dalam urusan ini. Kalau aku mau cerita ini panjang ini, maksudnya habis 1 jam nih kayaknya. Cerita masalah ikhtilaf, karena ikhtilaf ini dari zaman Nabi sudah terjadi. Enggak apa-apa ya, tak kasih ringkasnya saja. Sakofa ya. Artinya tujuan saya menyampaikan ini supaya kita lebih legowo menghadapi perbedaan. Karena perbedaan itu tidak harus menjadikan kita bermusuhan kan. Bersama nggak harus sama kan. Iklan apa sih itu? Bersama nggak harus sama. Rokok apa gitu, jadi pokoknya orang naik motor beda-beda, motornya apa mobilnya beda-beda, tapi bersama nggak harus sama. Ya kan variannya banyak, tapi bisa bersama. Itulah. Kita punya komunitas touring motor BMC itu motornya nggak sama semua, bukan NMAX semua ya, ada NMAX, ada BCX, ada CB yang paling jeleknya. Jadi kalau aku kumpul sama mereka tuh jiwa miskinku merusak. Lanjut. Amal sampai situ loh. Apa tadi? Bersama nggak harus sama. Bersama nggak harus sama. Oke, fine. Kita lihat zaman sahabat. Ada satu peristiwa besar yang harus dikenang kaum muslimin. Peristiwa terjadi pada tahun ke-5, yaitu Perang Ahzab. Perang Ahzab adalah satu perang di mana orang Quraisy itu sudah gondok tingkat dewa, muangkel sama kaum muslimin, kalah pas perang Badar, rugi besar pas perang Uhud, dan perang-perang kecil lainnya mereka rugi, ditambah jalur dagang mereka ke Syam itu terputus ya. Dengan hadirnya kaum muslimin di Madinah, mereka hampir celaka seandainya kaum muslimin berhasil menangkap kafilahnya Abu Sufyan. Bisa Quraisy bisa bangkrut itu ketika orang muslim menang. Orang kafir Quraisy sudah stres, menghadapi orang muslim susah. Ancaman betul orang muslim itu. Karena kan Madinah di utara Makkah. Ini motong jalur antara Makkah sama Syam. Ini kalau orang muslim tidak dicabut dari akar-akarnya sampai akar-akarnya, ini akan membahayakan Quraisy suatu hari. Maka Quraisy melakukan suatu manuver besar-besaran. Dia mengajak
Bani Ghatafan yang besar dan bani-bani kecil lain di sekitar Mekah untuk sama-sama menghancurkan Madinah. Aliansi itu jumlahnya 10.000 orang. Madinah waktu itu cuma 1.500 orang. 1.500 lawan 10.000. Anggaplah kayak gini ya, 1 lawan 10. Mas jenengan sabung tarung kayak gini, Mas lawan jenengan 10. Ukurannya sama jenengan. Berani enggak jenengan? Bengok kan Mas. Aku 4 tuh udah lumayan repot. 5 udah sakit aku. Itu pun aku udah milih santri-santri dulu. Yang lawan aku bukan yang sepantar ya. Ini 1 lawan 10. Orang muslim modal pedang tok. Orang kafir lengkap. Nah, pada peristiwa perang Ahzab ini yang mengerikan adalah kaum muslimin sudah bersama Rasulullah SAW rapat, dibuatlah kondak atau parit di selatan Madinah supaya orang kafir tidak bisa nyebrang. Madinah itu secara geografis adalah benteng alam karena timur, barat, dan utaranya pegunungan semua. Yang udah pernah ke sana ya, gunung semua. Lihat di video Ustaz. Iya di video, minimal udah lumayan lah. Pernah tahu, daripada yang belum. Di selatannya tadi satu-satunya tempat kosong yang rawan diserang dan dimasuki oleh musuh. Maka di situ dibangun kondak atas usul Salman Al-Farisi, seorang dari Parsi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami di Persia ada musuh datang, kita bikin benteng nggak ke atas, ke bawah. Kaget orang kafir, nggak pernah ketemu strategi semacam ini di Hijaz. Itu strategi orang Persia. Akhirnya kan pasukan 10.000 itu cuma terhenti di situ. Perang itu perang dingin, lempar panah, mau loncat parit nggak bisa. Satu-satunya titik lemah kaum muslimin yang memungkinkan untuk membuat kaum muslimin hancur itu adalah perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Akan tetapi Bani Quraidah sudah terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin dengan Misak Madinah II. Tapi berkat persuasi dari salah seorang kafir Quraisy, pemimpin Bani Quraidah sudah berniat untuk berkhianat. Seandainya ini Allah membiarkan muslihat itu terjadi, Yahudi Quraidah itu menyerang dari belakang, kaum muslimin perhatiannya terpecah, sebagian ke belakang, sebagian di depan. Yang depan ini akan lemah, maka yang 10.000 itu akan melumat Madinah sampai sehabis-habisnya. Itu situasi tergenting yang dialami Rasulullah SAW. Takut beliau sampai doa minta pertolongan sesegera mungkin. Atas pengkhianatan Bani Quraidah ini, mereka layak dihukum, betul. Pengkhianatan perang sih, pengkhianatan perang bukan main-main, gitu. Maka ketika Rasulullah SAW selesai ini pasukan ini, Allah kirimkan angin sehingga mereka berantakan dengan dingin, kan akhirnya mereka pulang ke Mekah. Singkat cerita begitu saja. Rasulullah SAW merasa sudah menang, selesai urusannya, meletakkan baju besi. Malaikat Jibril bilang, kenapa kau letakkan baju besi? Rasulullah paham, oh berarti belum selesai perangnya. Bani Quraidah masih harus dirampungi dulu. Pakai baju besi lagi. Rasulullah bilang sama para sahabat, la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu ya mungkin dari sini Jogja kota ke Gunung Kidul lah. Kalau jalan kaki kan butuh waktu setengah hari lebih, ya kan? Kalau duhur saat dari Madinah mungkin nggak asar sampai Gunung Kidul. Ya tidak mungkin dong Madinah di sana, Gunung Kidul sini. Naik Jogja Gunung Kidul mungkin tidak jalan kaki tapi tidak mungkin. Tidak bisa. Rasulullah memerintahkan la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Para sahabat berangkat sampai sana, pasukannya terbagi jadi dua. Yang satu sholatnya di Bani Quraidah, yang satu sholat di tengah jalan. Selesai urusan Bani Quraidah. Bani Quraidah 700 orang dieksekusi. Yang laki-laki dilihat kalau udah tumbuh bulu kemaluannya disembelih. Karena mereka pengkhianat perang. Bukan Rasulullah yang jahat, mereka pengkhianat perang. Coba baca sejarahnya, ngeri betul pengkhianatan Bani Quraidah ini. Nah, kaum muslimin terbagi jadi dua. Yang satu sholat di Bani Quraidah setelah Isya, karena sampai setelah Isya. Jadi mereka sholat asar, maghrib, Isya di waktu Isya. Tapi urut asar, maghrib, Isya, sholat. Yeah. Yang satu sholat asar tepat waktu. Sholat maghrib dan Isya di Bani Quraidah di waktu Isya jamaah akhir. Ketika pulang disampaikan kepada Rasulullah, tidak ada satupun sahabat ini yang disalahkan. Berarti kalau Rasulullah tidak menyalahkan kedua-duanya, betul, ya kan?
Kalau kita kan dididik kalau ini betul ini salah. Padahal belum tentu yang tidak seperti apa yang kita tahu itu salah kan? Ini betul bisa juga betul dengan perspektif lain. Kayak angka 6 lah. Aku ngelihat dari sini kan 6, dari kau lihat kan 9. Sama-sama betul. Tinggal dilihat dari sudut pandang mana aja. Aku kemarin ngelihat bagus ya. Ada orang kayak gini. Ini kok dilihat dari sini, kayak orang kayak gini mas. Tapi kok dilihat dari samping sini, 3. Jadi tergantung dari mana Anda melihat. Ya enggak? Masalah itu tergantung dari mana Anda melihat. Sudut pandang apa yang Anda gunakan untuk melihat. Ketika dilaporkan masalah ini pada Rasulullah, tidak ada yang disalahkan. Perbedaan sahabat ini karena perbedaan mereka dalam mentarjih ayat, dalam mentarjih dalil. Mentarjih itu memilih, memprioritaskan dalil. Satu dalilnya dalil tentang sholat tepat waktu. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian ada dalil lain tentang harus mentaati Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taati Rasul itu mutlak. Apapun yang diperintahkan Rasulullah walaupun tidak masuk akal kerjakan. Ini sama-sama dalil, sama-sama ayat, sama-sama kuat. Sahabat sama-sama paham. Akan tetapi mereka yang sholat sampai Bani Quraidah baru sholat Isya adalah yang menguatkan pilihan pada ayat mentaati Rasulnya secara mutlak. Mereka juga tahu suatu harus tepat waktu. Tapi yang satu lebih mentarjih sholat tepat waktu karena mereka memahami perintah Rasulullah itu majaz atau kinayah. Itu hanya satu pesan supaya mereka itu bersegera sampai ke Bani Quraidah. Jadi ini terjadi di zaman Rasulullah. Ada 2 kubu besar. Yang satu orang yang melihat maksud ucapan, orang-orang yang maqasidi, yang satu orang yang melihat teks tekstual, yang satu kontekstual. Maqasidi sama lafzi. Orang-orang yang tekstualis, yang satu orang-orang yang kontekstualis. Dan dua-duanya ini memang ada dan dibiarkan ada. Karena mereka dengan adanya mereka akan saling melengkapi. Imam madhab yang 3, Malik, Syafi'i muridnya, Ahmad muridnya Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini kan di Hijaz. Di Hijaz itu hadis itu bertebaran. Jadi mereka tidak perlu banyak menggunakan akal. Dalilnya sudah ada lengkap. Maka mereka adalah orang tekstualis, lebih cenderung fokus pada teks hadis. Sedangkan Imam Abu Hanifah yang di Irak, karena di sana minim hadis, di sana banyak pemalsuan hadis, sehingga beliau lebih ketat dalam menerima hadis pada saat itu. Kalau sekarang kan sudah dibukukan, dulu kan belum. Sehingga Imam Abu Hanifah corak madhabnya lebih mengedepankan ro'i, pendapat beliau. Ketika tidak ada hadis, ketika ada Al-Quran ada hadis, yang dipilih Al-Quran dan hadis. Ketika tidak ada, maka yang diprioritaskan adalah pemikiran beliau. Maka corak madhabnya itu beda jauh. Corak madhabnya beda jauh. Loh, tapi bukan berarti yang coraknya akli, mengedepankan akal itu tidak menggunakan dalil. Yang mengedepankan dalil tidak menggunakan akal, sama-sama make, cuman dominannya adalah masing-masing. Orang yang tekstualis ini fungsinya untuk menjaga teks Al-Quran tetap seperti apa adanya. Orang-orang yang maqasidi atau kontekstualis itu menyebabkan Islam itu berkembang dan tidak jumud. Seandainya mereka tersatukan di bawah satu kepemimpinan, maka hasilnya Islam itu akan luar biasa. Dinamis. Akan tetapi ketika kontekstualis tok orang nganggo teks yo Islamnya hilang ya kan. Kalau tekstualis tok orang nganggo konteks yo jumud, Islam tuh kayak beku, nyebelin kayak gitu. Jadi kaku, ini bid'ah, semua bid'ah, susah. Naik motor bid'ah, nah terus lo enggak naik motor. Jangan jalan di aspal lewat kebun tuh ya. Lah naik bid'ah. Jangan naik pesawat. Karena bid'ah itu ada rumusnya, tidak sembarang-sembarang bid'ah. Gitu. Jangan terburu-buru. Kalau kita tidak tahu ilmunya, mending diam, nggak usah ngomong. Termasuk saya tidak tahu, ya sudah saya diam aja. Bilang saya tidak tahu. Orang bilang itu bid'ah, ya terserah. Yang bilang itu bid'ah kan yang tahu ilmunya. Saya tidak tahu ilmunya, saya tidak bilang bid'ah ya. Jadi slow aja kita menghadapi orang berinteraksi. Nata'awan fima tafakna wa nata'adar fima talafna.
Kemudian dari sinilah orang itu dari zaman sahabat sampai kiamat akan ada dua kubu besar ini. Maka coraknya nanti ketika kita ketemu Islam dimanapun akan begitu, ya kan? Kayak begitu. Sudah sunatullah. Salah satu doa yang tidak dijawab, maksudnya tidak dikabulkan sama Allah itu ketika Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah umatku bersatu dan tidak berpecah belah. Itu nggak dikabulkan sama Allah. Karena Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, walau Allah la ja'alan nasa ummatan wahidah walaki yazaluna mukhtalifin illa man rahimah. Seandainya Allah mau, mereka akan jadi umat yang satu. Akan tetapi Allah memang membiarkan mereka menjadi umat yang mukhtalifin, berbeda-beda. Itu sunatullah. Supaya apa? Ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan itu sendiri. Kita belajar, kita akan belajar saling menghormati, kita akan belajar berinteraksi. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi standarnya takwa. Bukan kau dari golongan mana, tapi standarnya takwa. Ketika Anda dari golongan yang merasa paling benar tapi sikap Anda tidak benar, apakah itu yang menjadi baik? Tidak baik. Standar kita adalah takwa. Siapa orang-orang bertakwa? Adalah orang-orang kemampuan sosialnya juga baik. Mungkin dia berbeda pendapat, tapi dia tahu sikap dan adab yang baik dalam berbeda pendapat. Saya mau sharing sedikit saja. Sharing sedikit. Tentang ya misalkan hal-hal yang di Indonesia ini disebut sebagai bid'ah ya. Hindu masuk ke Indonesia itu tahun abad 1 Masehi, tahun 75 dibawa oleh Haji Saka. Kemudian Buddha masuk tahun keempat, ya. Kemudian terjadi sinkritisme antara dua agama itu, maka corak agama Pajajaran, Majapahit, terus kemudian yang zaman segitu Sriwijaya itu adalah kerajaan apa? Siwa Buddha. Padahal penduduk asli Indonesia itu agamanya Kapitayan, penyembah, kalau kita bahasa kita animisme, dinamisme gitu. Tapi sebenarnya Kapitayan itu lebih daripada itu, dia penyembah roh halus dan lain sebagainya. Dewa-dewanya pun sampai sekarang kan kita masih ngeliat Dorokolo apa gitu loh, genderuwo yang ada giginya kayak gini, yang sering ada patung-patungnya buncit di pinggir jalan itu Tuhan-Tuhan Kapitayan itu, yang sudah tersinkritisme dengan apa? Hindu dan Buddha, jadi Siwa Buddha lah. Kemudian tahun ke-7 Islam masuk ke Indonesia. Di masa Rasulullah itu, tidak lama setelah itu, Muawiyah itu sudah pernah datang ke Indonesia. Sampai ada bukti korespondensi antara Muawiyah dengan Raja Sriwijaya Indrawarman. Tapi suratnya nggak bisa dibaca. Yang bisa dibaca adalah abad ke-1 Hijriah, tahun ke-100, antara Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Indrawarman V. Raja Indrawarman V itu minta dikirimkan dai ke Indonesia. Saya raja di negeri 1000 pulau, 1000 lautan, 1000 hutan, 1000 sungai, yang memiliki 1000 pasukan bergajah, wah, dan seterusnya. Dia minta kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan dai. Dai yang dikirim sejak zaman itu sampai zaman masuknya Wali Songo hanya apa istilah? Dakwahnya itu tersebar di pesisir. Karena mereka kan juga berprofesi sebagai pedagang ya. Jadi di pesisir itu Islam itu tersebar, dan juga di internal kerajaan banyak raja-raja itu yang masuk Islam. Akan tetapi sistem negaranya belum menjadi sistem Islam. Siapa yang pertama kali memasukkan adalah para Wali Songo. Dimulai dari Maulana Malik Ibrahim angkatan 1 yang pertama kali datang babat alas di saat masyarakat masih kental betul ya kesirikan-kesirikan. Kalau mau minta hujan harus nyembelih perempuan, mengorbankan perempuan sekian banyak sampai turun hujan. Maulana Malik bilang, saya bisa kok istisqa tanpa mengorbankan perempuan. Istisqa turun hujan. Orang lebih milih Maulana Malik Ibrahim nah, daripada dukun mereka. Enak ini tidak pakai korban, udah doa aja. Enak ini Tuhannya bagus ini. Ya kan? Orang-orang mulai tertarik dengan agama beliau ketika beliau diundang untuk acara-acara yang kesyirikan zaman itu ya. Orang-orang Kapitayan itu kan punya tradisi kalau ada orang mati, ada acara 3 harian, seminggu, 40 hari, 1000 hari ya. Diundang, datang beliau. Ini acara kemusyrikan, ini beliau seorang muslim yang baik, ulama, dai. Menghadiri. Dia contoh
contohkan akhlak yang baik di sana. Sedikit-sedikit orang tertarik pada tanya agama yang Tuhan bawa apa, satu persatu masuk Islam. Sampai akhirnya mayoritas yang mengikuti acara itu sudah menjadi orang Muslim, yang sudah mendapatkan ilmu setiap hari. Lama-lama tanya, ini kan tidak benar ya sunannya. Iya. Nah terus gimana sunan? Ya kita tidak bisa dakwah itu frontal, dakwah itu tadarus, supaya apa orang tidak lari. Maka ya sudah, biar kamu pakai acara kayak gini tidak apa-apa, tapi mantra-mantra kesyirikannya kita ganti lafaz tahlil saja. Karena apa? Ada hadis dalam kitab doa Bitut Takfir, ada orang di akhir zaman yang tidak tahu Allah kecuali kata Allah saja, dan dia masuk surga karena itu loh. Karena ilmu tidak sampai kepada mereka. Di Indonesia itu orang primitif. Jangankan dulu, sekarang masih ada yang primitif, tidak tersentuh ilmu itu. Maka wali membuat orang musyrik ini mengucapkan la ilaha illallah itu prestasi. Sunan Ampel dari Gresik ke Surabaya perjalanan sekian hari, bikin 3.000 kipas, 3.000 orang masuk Islam karena kipas. Ya yang penting syahadat aja. Semoga dengan itu orang nanti terselamatkan di surga. Tahlil. Iqra'u limautakum surat Yasin, itu kan hadis Rasulullah, bacakan pada orang-orang yang mati itu surat Yasin. Para ulama madzhab mengartikannya beda-beda. Iqra'u limautakum itu ketika orang itu sakaratul maut. Dalam madzhab Syafi'i tidak, setelah mati pun tidak apa-apa dibacakan surat Yasin. Karena Wali Songo itu orang-orang yang datang dengan madzhab Syafi'i, maka coraknya ya tidak apa-apa kayak begitu. Itu kan strategi dakwah. Nah, belum selesai para wali tugasnya menjelaskan Islam sampai tuntas, mereka sudah terburu dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu tadi, budaya itu berjalan. Orang-orang sudah tidak tahu lagi nilai-nilai keislamannya di sana. Jadi tinggal tradisinya tok. Dalam tradisi NU disebut tamadun. Nah, tamadun. Coba nanti kalian cek. Itulah apa yang saya sampaikan, googling aja. Atau soal sama Kiai NU tanya, tamadun. Jadi, sesuatu yang awalnya itu punya nilai-nilai keislaman tapi hilang pemahaman akan nilai-nilai tersebut dan tinggal tradisi dan budayanya saja. Dalam kaidah fikih ada rumus al aslu fil ibadat haram hatta ja'at dalil ala amrihi, wal aslu fil adat wal adiyat wal muamalat ibahah hatta ja'at dalil ala tahrimi. Hukum asal semua peribadatan itu haram kecuali datang perintah. Perintahnya cuma nyembah Allah saja. Hukum asal semua adat, kebiasaan dan muamalat itu mubah kecuali ada peraturan yang melarang. Dalam Al-Quran tidak boleh kayak gini. Selama dia bertentangan dengan Al-Quran, maka kita harus tolak budaya itu. Tapi ketika budaya itu tidak satupun yang menolak, tidak bertentangan dengan Islam, tidak apa-apa. Islam datang bukan untuk membunuh budaya, tidak untuk membunuh tradisi. Dia melestarikan tradisi yang baik dan membunuh tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam yang hanif. Apa yang salah dari ini bacaan orang NU ya? Apa yang salah dari tahlilan? Itu kan budaya yang baik. Apa yang salah dari Isra Mi'raj? Kita kan mengenalkan Nabi kita. Bedanya sama kuliah subuh, ba'da subuh itu apa? Majelis kayak gini kan tidak ada di zaman Rasul. Berarti ini bid'ah juga dong. Kamu berikan belasan kayak gitu. Kalau kamu bantah pakai dalil yang lebih kuat kalau bisa. Mereka juga punya dalil, menurut mereka itu juga betul. Kayak gitu kan? Nah, ketika kita memahami ini kan kita lebih legowo. Ya sudahlah. Itu bagian yang mereka yakini gitu loh. Ya sudah, kita nggak usah cawe-cawe masalah itu, kita fokus pada yang sama-sama aja lah. Masalah sholat juga sama, zakatnya juga 2,5%, zakatnya, ya kan? Puasa kita ya 30 hari, cuma beda penentuan awalnya saja. Hajinya juga kita di Baitul Muharram. Masih muskilah. Jadi kita ketemu mereka ya oke lah, oke. Cari yang sama-sama aja. Kita membuat jembatan persamaan, jangan memperluas jurang perbedaan. Caranya nata'awan fi mattafaqna wa nata'adar fi makhtalafna. Kayak gitu. Jadi ketika kita bermuamalah dengan cara yang semacam ini kita enak. Nah, nanti kan ketika orang itu sudah dekat sama kita, dia akan tanya, tandanya dia siap berubah, merasa apa yang dilakukan itu salah kan gitu. Atau belum sempurna. Sebenarnya Rasulullah kan tidak pernah mencontohkan kayak gitu. Akan tetapi, apa yang tidak dicontohkan Rasulullah kok itu merupakan strategi dakwah, nanti hukumnya bisa berubah lagi. Karena fikih ahkam sama fikih dakwah itu beda. Fikih ahkam sama fikih tadarruj itu beda lagi.
Kayak contoh aja lah, buang makanan itu kan takdir, tidak boleh ya. Tapi dalam kasus sejarah Islam, istri Nabi ketika Saudah itu dipangku satu kakinya di kanan, Aisyah dipangku satu kakinya di kaki kirinya Rasulullah SAW. Terus Aisyah bawa makanan ditawarkan ke Saudah, Saudah nggak mau. Aisyah marah karena cemburu, diambil makanan diraup ke mukanya Saudahnya. Saudah yo mangkel loh bocah cilik gak sopan tenan, Saudah kan dah tua. Rasul cuma senyum, nggak apa-apa, bales. Makanan satu piring itu cuma buat raup-raupan gitu loh. Paham enggak? Artinya hukum Islam itu tidak mutlak, saklek, kaku, jumut, enggak. Bisa berubah. Takdir makanan itu nggak berlaku buat cewek cemburu. Tuh. Alhamdulillah dia belum pernah numpain apa-apa di rumah saya. Kalau Mas Belum pernah. Hati-hati mas. Makanannya nanti jangan lupa diamankan ya. Nanti awas kalau ada piring terbang di rumah. Makanannya aman, piringnya yang terbang. Ya itu lagi. Jadi kadang Islam tuh fleksibel luar biasa betul. Tidak membunuh kemanusiaan. Coba apa perempuan cemburu dilarang kayak gitu? Mau cemburu dengan cara apa? Kan susah toh. Mau cemburu tidak mikir sih. Ini lah itu. Los kayak wae ra wis ngono, Mbak. Los dol wae ya. Itu nek kurang ajar los kayak wae. Yang penting ingat ya, artinya suami dan istri punya adab. Suami harus kuam di depan istrinya. Ketika istrinya cemburu, kadang-kadang ketika istri cemburu tidak bisa mengendalikan diri. Ya, hal seperti itu perlu dimaklumi ya kan, tapi ada beberapa hal yang tetap tidak bisa dimaklumi dan perlu dinasihati. Karena menasihati perempuan itu susah. Dia tulang yang bengkok, kalau dipaksa dia patah, kalau enggak dia tetap bengkok. Rasulullah SAW mengatakan kepada para wanita, bertakwalah kepada Allah karena kalian adalah kebanyakan bahan bakar neraka. Kenapa? Dua alasannya. Kata Rasulullah SAW, litakfurna syaka wa takfurna ashir, karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari pemberian suami. Suami udah baik 40 tahun, sekali kesalahan kamu tuh nggak ada baiknya sama sekali. Amal. Aku udah 40 tahun baik, nggak ada baiknya sama sekali. Kamu bener aja ya kan? Bener aja. Mengingkari pemberian, banyak mengeluh perempuan. Banyak enaknya, tapi satu kali tidak enak udah lam sambil pakai kerudung, sambil ini sambil ngoceh kayak gitu loh. Nasinya kok kayak gini loh, kayak gini loh, gimana? Udah emang itu watak mereka ya. Ada beberapa yang keluhan-keluhan itu cukup kita dengarkan aja, artinya masih bisa ditoleransi. Ada beberapa yang perlu dinasihati, perlu diluruskan. Apalagi Islam ketika berinteraksi dengan masyarakat luas kayak gitu loh, dengan budaya, dengan tradisi. Jangan sampai kita datang niatnya baik untuk mendakwahi orang supaya masuk Islam atau supaya semakin dekat pada Islam, tapi cara kita malah membuat mereka semakin lari menjauh. Jadi tujuan yang benar pun harus diiringi dengan cara yang benar. Saya ketika dakwah tidak pernah berkonsentrasi pada materi-materi fikih. Saya tidak suka. Bukan saya tidak bisa, ya memang tidak bisa. Ya bisa tapi dikit-dikit lah. Saya tidak terlalu suka fikih, apalagi fikih muqaranah perbandingan madhab saya tidak suka. Kalau fikih satu madhab oke lah gitu. Syafi'i kayak gitu, oke fine. Ya fikih muqaranah ya bukan naif-naif banget, nggak bisa banget ya, minimal kalau aku dibandingin ya aku masih bisa buka bukunya Wahbah Zuhaili misalkan kayak gitu loh. Tapi aku tidak suka, aku lebih suka materi-materi yang sama aja. Masalah iman kan kita sama. Masalah sirah nabawiyah kan kita nggak banyak berbeda pendapat. Beda tahun kan tidak masalah, tapi esensinya sama. Membahas kisah-kisah Al-Quran ini kan kita tidak akan berselisih. Bahas fikih itu madhab siapa? Di madhab siapa? Kan gitu. Bahas hadis itu do'if apa soheh? Nah, dia yang ngomong hadis do'if apa soheh aja tidak ngerti ilmu hadis loh. Baca mustalah hadis tidak pernah, ilmu ulum hadis tidak tahu. Gaya ini hadis soheh apa enggak? Ini kan orang bahaya kayak gini nih, merusak Islam. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau keraskan suaramu lebih dari suara Nabi. Sekarang Nabi udah nggak ada. Gimana kita mengeraskan suara di depan beliau? Ketika kita merasa sok tahu terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, dibacakan hadis, kalau kau nggak tahu, oh iya, Anda benar, saya salah. Gitu selesai. Jangan ini hadis itu apa enggak? Itu kan orang songong di depan Rasulullah SAW. Nggak punya akhlak, nggak punya adab terhadap Rasulullah SAW, tidak punya rasa cinta sama sekali sama Rasulullah SAW.
Wasallam. Rasul menyampaikan hadisnya diriwayatkan ke kita, kok kita malah ngeyel. Ini sahih apa dhaif? Orang-orang kayak gini kadang-kadang aku tuh murah gitu. Ya gimana ya? Udah. Kita sikapi dengan baik ketika kita dakwah gitu. Ya, jadi ini fikih dakwah. Kita bukan bicara fikih dalil saja, tapi kita bicara fikih dakwah. Nah jam 11. Wah, ini kalau tak terus ini tidak rampung ini. Ya, jazakumullah khair. Satu pertanyaan tapi jawabannya sak dunia. Iya. Apa di keluarga ya kan? Jazakumullah Mas Kafi soalnya. Semoga bermanfaat. Amin. Insyaallah. Begitu saja saya cukupkan itu dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.